Oh. Close my eye, okay? Yeah. Kenapa you crying? Sorry. Thank you Kak. Bye bye. Jumpa lagi. Ya jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang kota Pontianak. Apa kabar nih buat korang semua yang melihat video ini ya? Semoga selalu sehat-sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya. Yang namanya manusia ya pasti banyak masalah ya guys ya. Jadi tentu kita pasti berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya, saya ingin mau melihat ya dan mau melihat tunjuk kepada korang semua ya. Inilah guys ya, kebaikan orang Malaysia ya. Jadi di cerita kali ini, di video kali ini, jadi saya ingin mau tengok TikToker dari Indonesia guys, yang melakukan sosial eksperimen di Malaysia dan mengejutkan ya, bagaimana perlakuan orang Malaysia ini ya kepada TikToker Indonesia ini. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita melihat videonya. Dan sebelum video ini, buat korang semua, bolehlah support channel ini ya, subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video reaction. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Rahmat Pon Channel. Jom langsung kita melihat videonya. Oke, karena banyak banget yang minta buat vlog, ini dia vlog jalan-jalan keliling Asia Tenggara. Oke, first of all kita ke bandara dulu, maksudnya aku ke bandara dulu untuk check-in dan boarding pesawat. Setelah check-in dan masukin bagasi, kita masuk ke pesawat. Lagi ngeliat pemandangan, aku baru ingat kalau misalkan duit aku ketinggalan di restoran. Aku habis nuker uang rupiah ke mata uang asing sekitar 6 jutaan gitu. Posisinya aku udah di Malaysia, terus duitnya ketinggalan gitu. Ya syukur alhamdulillahnya cuma 6 juta, untung aku gak jadi nuker lebih. Buat kelanjutannya nanti aku bahas di next video ya. Terus aku aus banget, karena lagi penat aku langsung minum Cimory yogurt drink yang mixed berry. Aku tuh beneran suka karena itu beneran seger banget dan bikin lancar pencernaan. Jadi sekaligus kan minum minuman seger bikin lancar pencernaan. Baru terasa ringan, pencernaan jadi lancar deh. Buat kalian jangan lupa buat nyetok dan ngeborong Cimory mixed berry. Linknya di nomor terdekat ya. Di sini tuh keren deh, bayar tolnya nggak pakai kartu. Terus juga di sini ada motor boleh masuk tol. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai deh di unit kita. Ini ada 3 kamar dan ini tuh luas banget. Nah ini dia nih view dari hotel kita. Wah ini keren banget sih, masya Allah, kelihatan tuh gedung kembar yang ikonik khas Malaysia. Oke, besoknya setelah beristirahat yang nyenyak, perut aku udah keloncongan, jadi aku mau cari sarapan dulu nih. Aku lihat sih tempat ini katanya viral dan ikonik banget buat sarapan. Dan beneran masuk di sini tuh ngantri banget. Terus di sini aku pesan roti serikaya gitu, terus aku pesan nasi lemak. Dan beneran sesuai namanya, ini tuh lemak banget alias enak banget. Ayamnya beneran gede pol. Abis itu aku jalan ke jalanan Petaling. Terus di sini aku ketemu followers aku. Katanya dia bilang, "Hi, I know you from TikTok. Can we take a video?" Terus aku bilang, "Sure." Lucu banget sih dia, parah. Oke, abis itu kita pergi ke Pavilion. Aku mau beli mic dulu buat nanti aku bikin video. Ada yang bisa tebak nggak ini berapa harganya? Dan di sini aku kaget banget. Ini kan kakak-kakaknya tinggal di Malaysia. Terus nggak taunya dia tuh udah follow aku. Oke deh, karena kakaknya follow aku mau kasih hadiah. I have gift for you. Okay, this is for you. Thank you. Okay, bye bye. Makanya kalian jangan lupa juga follow aku. Nanti kalau misalkan ketemu aku, siapa tahu bisa aku kasih hadiah. Oke deh, habis itu aku balik ke apartemen aku. Sumpah, kayaknya semua orang harus pergi ke Ipoh Malaysia deh. Ipoh Malaysia. Nah, karena nggak ada rute pesawat langsung dari Jakarta ke Ipoh, jadi kita harus naik kereta api dulu teman-teman. Aku naik kereta api dari stasiun Kuala Lumpur. Sebenarnya kalau misalkan ke Ipoh, kalian bisa naik bis, mobil, atau kereta api. Tapi kali ini aku naik kereta api karena harganya terjangkau banget. Cuman 130 ribuan aja dan aku pesannya via online. Kalau misalkan di Indonesia ada yang namanya KAI alias Kereta Api Indonesia, kali ini aku naik KTM alias Kereta Tanah Melayu. Kuala Lumpur ke Ipoh tuh kayak Jakarta Bandung, perjalanannya 3 jam dan untungnya di sini ada kantin dan keretanya nyaman banget. Aku pesan nasi lemak ayam rendang dan rasanya enak banget. Jangan ribut ya, Kak. Kak, kok di Malaysia ada rendang? Iya dong. Nah, setelah 3 jam dong ada perjalanan, rendang guys ya. Karena Indonesia, Malaysia ini kan dan Asia kan, pastinya rendang tuh pasti lumrah ya kan. Oke. akhirnya aku sampai juga di kota Ipoh. Nah, setelah sampai Ipoh, Kota Ipoh nih di mana ya? Maksudnya
apakah di KL-nya, dekat KL atau jauh gitu kan kota Ipoh ini. Boleh komen guys ya, kalau yang bagi orang yang tahu di mana tempat kota Ipoh ini ya. Ke tempat penginapan aku ini di daerah apa ya, lupa namanya, tapi di sini nyaman banget. Di sini tuh cuma 200 ribuan doang per malam. Setelah beres-beres aku kaget kok aku dengar suara keroncongan. Aku kira di Malaysia ada keroncongan. Gak taunya itu adalah suara perut aku yang lapar banget belum makan. Abis itu aku makan di Klo.co. Di sini banyak banget pastry. Di sini aku pesan peach lemon tea dan juga aku pesan lotus croissant dan juga aku pesan cinnamon roll. Sorry kalau ngomongnya salah ya. Kalau misalkan kalian kesini kalian wajib beli yang lotus croissant dan juga peach lemon tea-nya karena ini juara banget sih. Di sini aku habis sekitar 150 ribuan, menurut aku worth it. Nah, karena berhubung ini hari Jumat, aku mau exploring the city, sekalian aku mau nyari masjid, aku mau sholat Jumat soalnya. Ipoh termasuk kota yang muslim friendly, tapi hati-hati karena di sini banyak Chinese dan juga banyak Chinese restaurant. Banyak makanan yang menggunakan komposisi pork, jadi hati-hati ya teman-teman. Jalan sekitar 5 menit, akhirnya aku sampai di Masjid Sultan Idrisa. Ini tuh Masjid Raya Ipoh. Uniknya di Malaysia tuh ada 2 tempat wudhu, ada yang kolam begini dan juga ada tempat wudhu biasa. Katanya kalau misalkan wudhu di kolam ini, kita tuh bisa ngilangin penyakit-penyakit yang berbau jin. Correct me if I'm wrong, soalnya aku dikasih tahu sendiri sama masyarakat lokalnya. Nah, setelah sholat Jumat, aku mau makan guys, karena aku masih lapar. Aku mau makan di salah satu tempat yang paling terkenal di Ipoh. Aku menuju tempat makannya jalan kaki. Entah kenapa kalau di luar negeri tuh bawaannya pengen jalan kaki aja karena seru banget sekaligus exploring the city. Tapi jujur deh, setiap sudut dan setiap tempat di Ipoh tuh bener-bener estetik dan fotogenik banget gak sih? Setelah jalan sekitar 10 menit, akhirnya aku sampai juga di tempat makan yang paling terkenal di Ipoh. Namanya nasi kandar Yongsuan. Sesuai dengan namanya, menu favorit di sini ialah nasi kandar. Nasi kandar tuh kayak nasi kapau gitu loh kalau makan di Indonesia. Harganya masih terjangkau, cukup 10 ringgit aja. Tapi menurutku ramai tempatnya tidak se-worth it rasanya sih. Nah, setelah ngisi energi, aku langsung jalan ke Concubine Land. Tempat ini tuh merupakan heritage-nya Ipoh karena udah ada dari tahun 1908. Oh iya guys, aku beli kue yang namanya kue tirisan hujan. Tapi ini tuh agar-agar gitu dan surprisingly rasanya enak banget. Tapi sayangnya videonya hilang guys. Masih di daerah yang sama, kalian harus sempetin datang ke Bookses. Ini kalau misalkan kalian mau foto-foto ataupun mau beli buku dan ngeliat-ngeliat pajangan kamar, kalian wajib sih datang ke sini. Sumpah Ipoh cantik banget ya? Vibes-nya tuh beneran kayak di Eropa gak sih teman-teman? Nah habis itu aku mau ngajak kalian buat pergi ke Kelly's Castle. Ini merupakan salah satu tempat yang paling ikonik di Ipoh. Nah untuk kesini kalian harus naik Grab Car dulu sekitar 100 ribuan karena jaraknya lumayan jauh dari kota Ipoh. Tapi jauhnya terbayarkan sih sama bangunan dan pemandangan yang indah banget di sini. Kebetulan Kelly's Castle ini merupakan salah satu peninggalan Inggris. Singkatnya ada seorang cowok namanya William, dia bucin banget sama cewek namanya Agnes. Si Agnes bilang, "Ayang, kayaknya rumah kita kekecilan deh, tolong bangunin istana dong." Karena bucin banget nih si William, jadi dia panggil 200 kuli dari India buat bangun nih istana. Tapi sayangnya pas istananya mau jadi, si William wafat dan istrinya terpuruk, akhirnya gak jadi tinggal di istananya. Ya jadi sekarang istananya gak ada yang nempatin dan jadi tempat wisata. Tuh guys, jadi cowok tuh effortnya harus gede. Jadi kalau misalkan kalian punya pasangan, effortnya cuma modal ketikan, gila bro, kasihan bro, anak orang lu kasih ketikan doang, gak kenyang, gak zaman. Canda ya, ntar pada berantem lagi gara-gara omongan gue. Oke, kasihkan ngomong aku sampai lupa kalau misalkan aku lanjut ke gua Kek Lontong. Kalau misalkan kesini jangan lebih dari jam 4, nanti gak bisa ke bawah kayak aku. Tapi untungnya main-main di depannya aja udah asik banget kok, dan malah gratis lagi. Lari-lari kayak gini aja udah seneng banget bawaannya. Terus aku lanjut makan. Oh iya guys, fun fact kalau misalkan kesini jangan tulis nama menunya panjang lebar kayak gitu, karena ternyata tuh ada kodenya guys di buku menunya. Jadi cukup tulis kodenya tuh misalkan kayak SN1, nggak usah tuh tulis nasi goreng spesial sespesial cintaku padamu, nggak usah kayak gitu, tulis aja kodenya. Soalnya aku kemarin diketawain sama karyawannya. Terus ini aku cobain white coffee-nya dan juga aku makan mie namanya Old Town Ipoh Chicken Noodle. Enak banget guys, kalian harus cobain. Untuk harganya aku nggak tahu ya, soalnya ini aku ditraktir teman-teman. Tapi kelihatannya masih affordable dan terjangkau banget. Nah setelah beraktivitas di luar ruangan yang panjang banget hari ini, aku nggak pernah lupa untuk pakai rangkaian skincare dari Scarlett Brightly series. Pertama aku pakai brightening facial wash untuk cuci muka aku dan membersihkan kotoran-kotoran di kulit wajah aku. Abis itu aku juga nggak pernah skip Brightly Ever After Serum. Aku suka banget pakai ini karena mengandung glutathione, vitamin C dan sumpah kayaknya semua orang harus pergi ke. Excuse me, sorry kak, saya minta.
pasti ini takutnya ini perampokan nih ataupun berniat jelek gitu kan. Orang tidak kenal ya kan, baru bertamu langsung minta antar kan gitu. Pastinya kalau kita pikir ya jadi pikir negatif kan, tapi masya Allah dengan cewek Malaysia ini, masya Allah ya, kebaikannya dan positive thinking terhadap tiktoker Indonesia ini guys, mau mengantar ke rumah. Wow. Oke, ini eksperimen yang kedua ya dengan akak juga nih. Oke, next. Cuma saya hanya ada rupiah, saya cari-cari keliling ATM di sini nggak bisa tukar uang ringgit. Jadi terima kasih ya kak ya. Terima kasih banyak ya kak. Sehat-sehat terus. Dadah. Sebenarnya gini guys, bukan kita tengok di situ kan hanya 5 ringgit ya kan membayarkan GrabCar. Bukan apa namanya nilainya, tetapi mau menolong gitu guys ya, dengan padahal bukan orang tempatan ya, orang dari Indonesia gitu kan, tapi kakak ini masya Allah mau langsung menolong, memesankan GrabCar kepada untuk tiktoker ini guys ya. Wow, masya Allah, ini ya kebaikan, salah satu kebaikan orang-orang Malaysia ya, mau menolong walaupun itu tidak kenal sama sekali ya, masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini guys. Ketika ngiranya mau diculik gat Allah ya. Bukan berarti kalau kita tengok tadi akak nih sampai dari awalnya sosial eksperimen kan, mau mengantar tiktoker ini guys Indonesia ini ke ke hotelnya ya, penginapannya, dan besoknya lagi langsung diajak ke rumah dan dimasakkan rendang lagi, masya Allah. Itu lagi saja kebaikan-kebaikan, salah satu kebaikan orang-orang Malaysia, walaupun tidak kenal ya kan, tetapi mau menolong sesama gitu kan, masya Allah. Dan yang lebih anunya lagi guys, membuat tiktoker Indonesia ini sampai menangis guys ya, masya Allah, saking terharunya atas kebaikan-kebaikan orang Malaysia di sana ya, masya Allah, amin. Indonesia Malaysia ini selalu damai, selalu akur, selalu
silaturahim ya, silaturahmi jangan sampai putus. Oke guys, mungkin itu saja pada hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.